Berapa kerugiannya terbesar? Yang dari Desember sampai Maret tuh mungkin kurang lebih hampir 20 miliar lah. Mana ya yang sekiranya jadi top performer lah Tahun ini di tahun 2025? sektor Konglo ada nggak? Sektor Konglo ya justru. Namanya sektor Konglo ya, konglomologi ya. Tahun ini menurut aku tahunnya Konglo sih. Kita boleh nggak sih bocorin? Mungkin Kira-kira 99% kali ya. 99%. Iya, semuanya sekarang lagi di Konglo sih, 1% itu yang ya spekulasi lah gitu. Apa fakta, ada fun fact yang seru nggak jadi partner seorang Andre Hakim tuh apa? Apakah jadi sering diajak makan mie instan gitu? Karena kayak Kak Andre makan mie instan aja kalau di Naik bareng turun bareng. Oh iya. Kalau bareng dia naik bareng turun bareng. Tapi dari aku jujur masih hajar full Konglo. Karena kepentingannya masih ada. Itu terutama yang mungkin yang mau masuk MSCI. Kedua, banyak sekali corporate action di saham-saham Konglo ini. Hai, Cuanamics di sini. Apa kabarnya di sana? Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk menyongsong tahun 2026? Tapi kira-kira gimana ya strategi investasi yang bijak di tahun 2026? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Douglas Goh yang sudah hadir di sini. Halo. Terima kasih Kak udah hadir di sini. Makasih udah Tapi diundang sebelum juga. kita menyongsong tahun 2026, mari kita lihat ke belakang nih di tahun 2025. Boleh. Kalau dari Kak Douglas sendiri ngelihat kinerja IHSG inilah ya sepanjang tahun 2025 tuh kayak gimana sih kalau Kak Douglas bisa menggambarkannya gitu? Sangat memuaskan ya. Wih, kayak Cuman gimana tuh? mungkin tahun ini memang lumayan unik karena Januari sampai April itu lumayan dihantam market. Dar-der-dor ya? Iya, itu salah satu saham yang aku pegang lumayan gede juga kebetulan ada makro berita-berita jelek. Udah gitu Maret April itu trade war. Tarif warnya Trump, jadi semua anjlok. Nah, jadi pas Maret April tuh udah kayak aduh tahun ini kacau lah gitu ya. Tapi ternyata akhir tahunnya all time high terus sih gitu. Jadi tahun ini menarik, banyak pelajaran tahun ini, banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Tapi Yes. sebelumnya sentimen apa sih yang paling mempengaruhi volatile yang di IHSG tahun ini? Kalau turun sih sebenarnya faktor global ya, makro global ya, kan kita juga tahun lalu baru pergantian pemerintahan. Jadi mungkin dari sana ya asing juga agak kurang confident lah dengan Indonesia. Tapi mulai pertengahan tahun bahkan Q3, Q4 especially terutama pada saat Pak Purbaya ya udah naik, di situ sentimennya langsung jadi positif banget tuh. Nah, jadi di situ rally bullish lah. Sekarang market kita lagi bullish banget nih. Terus pembelajaran tadi kan bilangnya iyalah banyak pembelajaran nih. Kayak gimana tuh pembelajaran? Jadi itu sampai Maret April itu sebenarnya pembelajarannya satu, terutama kebetulan Desember tahun lalu sama Maret tahun ini itu kan dalam jarak 45 bulan itu aku tuh rugi paling gede selama di saham. Nah, kenapa bisa? Itu pembelajarannya ini nih. Karena satu, mungkin setelah aku udah analisa, udah hitung, udah yakin, tapi kunci utamanya itu di owner. Kalau balik lagi kita kan numpang ya. Kita sebagai investor, kita beli saham, kita numpang nih sama ownernya. Ownernya mau ngapain? Kalau ownernya ibarat kata nggak mau tarik ke atas, nggak mau naikin harga, ya udah dia akan di sana-sana aja. Nah, ini salah satu pembelajarannya sih. Jadi mau kita udah hitung sampai kayak gimana, kita udah analisa yakin banget, udah percaya banget ini multi bagger gitu ya. Nanti naga-naga gitu kan ya. Tapi kalau owner nggak mau ya nggak mau gitu. Dan itu belajar itu tuh tahun ini tuh. Oke, berapa kerugiannya terbesar? Yang dari Desember sampai Maret tuh mungkin kurang lebih hampir 20 miliar lah. Gitu. Jadi ya sebelum ini kan lumayan lancar ya perjalanannya ya. Ada rugi dikit gitu. Nah, ini baru kayak pertama kali ternyata kalau salahnya kayak gini tuh sakit gitu. Nah, jadi mulai revisi lah. Jadi sekarang lebih yang pasti-pasti aja sih pegangnya sih. Terus pas lagi gagalin kerugian ini bikin sakit ya. Betul. Sakit itu sakit yang tidak terlihat sakitnya, ya sakit mukanya. tidak terlihat, sakit tidak berdarah gitu. Nah, pas Waktu itu gimana? Maret April tuh kebetulan Bro Andre juga lagi main ke rumah ngobrol-ngobrol kan. Itu mukanya udah pucet. Gitu. Bro, makan malam enggak di sini? Enggak ada, enggak mood gitu. Jadi ya Apa sedih aja gitu. makan mie goreng gitu. Iya, mau ngajak makan Indomie ya bener ya. Itu yang saat-saatnya dia foto makan Indomie di Ferrari. Nah, itu di bulan-bulan itu tuh. Ya ampun. Sama beneran Kak Douglas stres ikutan. tapi aku makan Indomie di rumah juga. Ya Allah. Jadi stres tapi ya sebenarnya nggak sampai habis juga, tapi sakit lah liatnya hilang segitu sakit. Gimana tuh melewati momen-momen itu? Nah, kalau aku sih cuma mengingatkan diri ya, maksudnya setelah jatuh dan hilang segini, posisinya tuh sebenarnya masih kaya dibandingkan dulu-dulu gitu loh. Pas awal-awal baru mulai memang masih nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi ya udah syukurin, jalanin aja gitu. Kesalahannya apa, pelajarin, next time jangan kena lagi.
Dan di awal tahun itu kayak kita itu masih unpredictable banget kan untuk setelahnya Iya, betul. kayak gimana Betul. kelihatannya kan jalan kayaknya suram gitu. Benar, benar. Itu gimana tuh untuk bisa tetap apa ya membangun optimisme ini pasti kayak akan bangkit lagi kok gitu. Itu karena perjalanan 4-5 tahun terakhir ya. Aku kan di saham 5 tahun terakhir ini ya. Nah, di situ kan udah memang ngelewatin naik turunnya. Jadi udah tahu bener yang mana, yang bisa untung yang mana, yang salah yang mana, terutama tahun ini itu kena rugi. Jadi udah bisa ngebedain itu. Nah, jadi mulai Maret April memang portfolio aku pribadi sih lumayan aku revisi lah gitu. Lebih gede ke yang udah aman-aman aja, yang pasti-pasti aja. Lebih kecil lagi ke yang biasa mungkin backdoor listing, spekulasi gitu. Kalau dulu yang backdoor listing spekulasi masih berani tembak gede. Gitu. Kalau sekarang udah yang kayak gitu cukup kecil-kecil aja. Tapi itu kebetulan karena ya gulungannya udah lumayan lah ya 4-5 tahun terakhir gitu. Jadi setelah dipikir-pikir kayak ya sebenarnya masuk yang aman-aman pasti-pasti konglo-konglo juga udah lebih dari cukup gainnya udah gila banget gitu. Jadi di situ revisi portfolionya. Oke, jadi akhirnya untuk bisa tetap membangun optimisme itu adalah mengatur lagi Atur ulang lagi strategi, atur portfolionya, ulang ya. betul. Faktor apa sih kira-kira yang paling mendominasi di apakah domestik atau faktor Dominasi apa nih? internasional yang mempengaruhi pergerakan dinamika di Bursa IHSG kita. saat ini? Sentimen market ya. Jadi global tentunya berdampak, terutama makro-makro US itu pasti berdampak lah. Itu satu dunia terdampak. Tapi menurut aku makronya Indonesia sendiri sih. Jadi memang awal tahun sampai pertengahan tahun itu overall negatif ya. Bahkan stockwise pernah ada bikin acara itu winter is coming gitu. Kesannya kayak udahlah ini posternya juga kayak suram gitu. Nah itu kenapa? Karena mungkin pada saat itu ya yang pas demo-demo dan lain-lain. Jadi kita merasa oh ini kayaknya kok secara dijalankannya tuh negara ini kok kayak kurang mantep, kurang baik gitu. Otomatis investor luar juga melihatnya ini nggak menarik dibandingkan negara-negara sebelah. Nah jadinya makanya investasi berkurang dan lain-lain. Ya market juga tidak menarik pada saat itu gitu sih. Ya, jadi memang lebih kebanyakan faktor domestik ya Domestik yang kalau menurut aku kecuali yang tarif war dari Trump ya. Yang bulan Maret April kecuali itu menurut aku mostly sih domestik sebenarnya. Makanya begitu domestik ada perubahan langsung bullish ya gitu. tarif Trump itu juga jadi kejutan sendiri gak sih? Itu iya, karena nggak ada yang bisa prediksi ya. Itu Iya. bener-bener suka-suka dia. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Jadi itu kaget sih. Awal-awal dia keluarin ngomong itu kan kaget ya. Semua market ya. Satu dunia itu crash gitu. Nanti besok-besok ngomongnya beda lagi. Nanti ngomongnya naik lagi tarifnya. Nanti besok ngomong ya nggak jadi deh turun lagi gitu. Jadi itu lumayan memang nggak ada yang bisa prediksi sih. Itu cuma Trump yang tahu ya. Ya, terus faktor global lainnya di tahun 2025 kan juga ada pengumuman rebalancing MSCI itu juga ya. Betul, itu Gimana juga. tuh, Nah, sejauh mana tuh itu pengaruhnya? especially mungkin untuk yang saham-saham Konglo ya. Karena mungkin kan biasa kita perhatikan emiten-emiten Konglo ini yang ngincer MSCI, masuk indeks MSCI dan FTSE. Nah, begitu ada perubahan metodologi, paling terdampak mereka. Gitu. Padahal sebenarnya contoh yang dia bilang Desember ini mau evaluasi ulang metodologi, sebenarnya dia masih terima input sampai bulan Desember. Belum eksekusi. Tapi begitu keluar beritanya langsung semuanya ARB gitu. Jadi sentimennya udah gerak duluan gitu, marketnya udah gerak duluan. Oke. Gitu sih. Tapi sektor mana ya yang sekiranya jadi top performer lah Tahun ini di tahun 2025? sektor Konglo ada nggak? Sektor Konglo ya justru. Namanya sektor Konglo ya, konglomologi ya. Tahun ini menurut aku tahunnya Konglo sih. Maksudnya yes each sektor ada ya pemenangnya. Mungkin banking nggak gitu ya. Terutama big banks tahun ini kurang menarik ya. Tapi sebenarnya makin murah sih makin menarik untuk dibeli. Tapi kalau ditanya secara gain Konglo sih tahun ini. Berarti yang underperformernya yang Banks. Banks ya? Yang mungkin yang menurut aku yang terlalu saham-saham yang tipe-tipe yang terlalu fundamentalis. Yang benar-benar orang tuh menilainya dari PR, PBV gitu-gitu ya. Tahun ini menurut aku itu kurang menarik semuanya. Tapi tuh sempat terprediksi gak sih di Kenapa? awal tahun 2025 akan seperti itu gitu? Antara yang top Enggak sih performer ya. atau underperformer ini? Enggak sih, jujur setiap tahun apalagi awal tahun ya mungkin kita susah nebaknya. Ini sampai akhir tahun ini kira-kira yang main tuh yang mana. Paling kita cuma tahu beberapa emiten aja nih kira-kira ada kepentingan gitu. Tapi nggak nyangka tahun ini contohnya Big Banks bisa koreksinya lumayan ya. Ada yang belasan persen bahkan gitu, untuk blue chipnya Indonesia gitu. Tapi nggak nyangka juga saham-saham Konglo ini naiknya juga segini. Gitu, ini di luar ekspektasi juga. Nah jadi kita sebagai investor ya
ngikutin arus aja, kita atur portfolionya menyesuaikan marketnya sekarang lagi kayak gimana gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau ngelihat tren investor asing di tahun 2025 tuh Kak Douglas ngeliatnya kayak gimana? Kemarin terutama di bursa ya, Hmm. itu kemarin tuh aku pernah hitungin kalau nggak salah sampai bulan September itu outflow-nya 60 triliunan lebih total dari bursa kita. Nah itu sebenarnya salah satu faktor big banks anjlok karena big banks porsi asingnya besar sekali. Nah tapi mulai Oktober sih udah mulai ada inflow ya. Apalagi ini nanti MSCI kemarin ada MSCI rebalancing November, nah itu inflow lumayan besar. Dan sekarang sih sepertinya asing-asing udah mulai masuk lagi. Jadi makanya ya quarter 4 ini menurut aku gila sih, gila banget. Iya, iya. Maksudnya gila dalam arti Dalam arti positif. inflow dari asing besar, pertumbuhan ini emiten-emiten juga secara laporan keuangan lagi pada bagus-bagus dan tentunya kenaikan harga mereka juga bagus-bagus banget. Iya sih. Dan yang menarik IHSG pun sudah 22 kali all time high Yes. di tahun Mungkin 2025 dengan hari ini mungkin nggak tahu ya. Oh, Oh hari ini iya. merah deh hari ini. Nah, Hari ini merah bener. per kita podcast ya, Iya, tapping benar, ini. benar. Coba Jadi- dia tahu nih nanti pas lagi Benar-benar. Jadi di-publish. itu juga informasi lain menarik ya. Bulan April tuh IHSG kita sempat minus 78%, 7,8 nggak salah. Dan ya trading hold itu sempat Sempat terjadi trading hold, juga betul. kan. Iya, itu pas April tuh. Minus 7%. Nah, IHSG minus 7% tuh rasanya udah kayak mau kiamat. Dan semua saham ARB gitu kan. Ternyata sekarang udah plus 20% ada kali ya mungkin ya dari year to date ya. Artinya dari yang minus 7% itu sebenarnya udah mau plus 30% IHSG kita. Itu jadi makanya benar-benar momentum balik arah dan bullish ini kenceng sekali sih. Mungkin akan jadi 9.000 nggak nanti? Kan kalau kemarin kata Pak Purbaya akhir tahun ya. Kalau menurut menurut aku sih udah pasti, apalagi kalau ditanya sekarang ya. Sekarang kan udah pertengahan Desember nih. Udah 8.600 700 lah ya kemarin ya. Sih udah tinggal dikit lagi sih. Udah harusnya sih bisa lah, positif lah itu. Dan tadi kan kalau ngomongin investor asing, investor retail sendiri kalau dari domestik ya, gimana tuh Kak Wah. Douglas ngeliatnya? Makin lama makin banyak, itu satu. Banyaknya dalam arti kan setiap berapa periode itu BI keluarin ya. Oh investor udah bertambah berapa. Sekarang all time high terus jumlah investor di Indonesia itu satu. Lalu kedua memang aku perhatikan orang-orang yang tadinya mungkin nggak nyentuh, sekarang juga belajar. Jadi makin rame nih bursa kita nih, makin liquid which is good. Gitu, semakin liquid semakin rame, semakin sehat bursanya. Setiap hari transaksinya juga akan semakin gede. Gitu. Jadi secara domestik justru bagus banget. Itu bahkan kalau aku nggak salah ada baca juga kemarin ini sempet porsi domestik. Jadi transaksi di bursa kita selama ini tuh lumayan majority itu asing. Nah sekarang domestik makin lama makin gede. Itu udah mau ngalahin porsi asing, which is good, berarti udah makin mandiri bursa kita, nggak terlalu bergantung sama uang asing. Dan secara ekosistem ternyata menjelang akhir tahun ini lebih mendukung ya? Sangat untuk mendukung, bursa betul. saham ini ya? Sangat mendukung. Secara ekonomi, secara bursa, ini plus banget overall semuanya secara makro. Oke. Kalau di bulan Desember kayak gini, mau akhir tahun nih penutup, biasanya apa nih strategi yang paling tepat untuk diterapkan berinvestasi? Nah, tadinya sekitar 2 bulan lalu, itu aku udah ngobrol-ngobrol sama tim, sama Bro Andri juga. Kalau kita cek 2-3 tahun lalu itu Desember gak gitu naik. Lalu Januari, Februari tuh biasanya bosan atau bahkan anjlok. Tahun ini kan gitu ya, awal tahun ini anjlok gitu. Jadi tadinya udah pikir-pikir nih, apa Desember kita udah ya amanin aja semuanya, big banks lagi diskon, kita hajar big banks aja gitu. Dapat dividen mungkin 10%, 11%, itu udah enak sekali gitu. Tadinya rencananya begitu, tapi ternyata semuanya terbang, semuanya main, semuanya jalan. Jadi hajar lagi sih ke saham-saham. Oh lagi justru sih. hajar lagi akhirnya. Apa Iya. tuh yang jadi buruannya kalau di akhir bulan gini? Di akhir tahun ini? Yang setiap hari mungkin top 5 top 5 volume ya. Mungkin kan semua orang sekarang lagi ngikutin Bumi, Dewa ya, tapi saham-saham konglo Pak Pepe, Pak Happy Hapsoro, Salim itu semuanya juga lagi main sih. Jadi ya jujur 1-2 bulan ini kalau sampai nggak ikutan invest sih opportunity-nya sayang banget nih, karena ini bullish yang gila sekali gitu. Oke, ini fenomena yang kalau dari analisa Kak Douglas, apa pernah terjadi juga nggak sih dalam beberapa tahun terakhir ini? Sebenarnya setiap kali crash balik arahnya pasti kenceng. Gitu. Jadi ini salah satu faktornya juga itu ya dari sebenarnya beberapa faktor jadi satu setelah crash bulan Maret April.
balik arahnya nggak begitu kuat sampai akhirnya ada pergantian Menteri Keuangan. Sentimen berubah jadi positif, kebijakan-kebijakannya juga bagus. Nah itu langsung kenceng, itu satu. Lalu kedua dari segi foreign juga, foreign yang keluar terus, sekarang udah mulai balik lagi. Gitu. Lalu ketiga tentunya kalau dulu mungkin MSCI Play, kalau yang ngincer MSCI itu mungkin sedikit. Mungkin yang memang udah gede otomatis masuk gitu. Jarang yang dari kecil dia dia jaga harganya sampai akhirnya gede sampai masuk gitu. Nah, sekarang makin banyak, especially tahun ini tuh banyak sekali saham-saham seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang valuasinya naiknya cepat sampai jadi masuk ke MSCI gitu. Pantas untuk masuk. Nah, itu juga ngedongkrak IHSG naik juga. Gitu. Jadi aku pernah lihat hitungannya juga. IHSG kita kalau nggak ada Konglo, nggak ada saham Konglo nih semua keluarin gitu ya, mungkin sekitar di 4 ribuan gitu. Tapi kan ada Konglo ini yang semuanya harganya apresiasi sangat tinggi, masuk MSCI dapat inflow, itu sekarang IHSG kita all time high. Iya, iya. Jadi tahun ini yang emang jadi penopang besar di IHSG adalah saham Konglo Saham ya, Konglo tahun ini, sampai detik ini ya. yes, tahun ini konglomologi sangat. Konglomologi bahkan Iya. istilahnya. Tapi tahun depan saham Konglo akan gimana nih? Menurut aku masih lanjut momentumnya, terutama at least sampai ke Februari. Kenapa? Kenapa? Karena itu next rebalancing MSCI lagi. Gitu. Jadi kalau let's say ada saham-saham yang nggak masuk November kemarin, nextnya pasti incar masuk di Februari. Gitu. Nah ini ya beberapa saham udah mulai kelihatan ya, udah mulai ada yang naik, udah mulai menuju mendekati atau bahkan sudah melewati batas harga MSCI-nya. Gitu. Nah dari situ kelihatan, oh ini harusnya Februari masuk. Iya, dan beberapa yang lain juga lagi ngejar juga ya, Yes, saham beberapa lagi Konglo ngejar lain juga, untuk biar betul. bisa masuk list. Betul, itu di luar MSCI ini. corporate action mereka juga banyak gitu. Oke, terus kalau udah kayak gitu, ini sempat juga ada istilah window dressing ya. Ya, Kan itu juga fenomena yang agak dikhawatirkan yes. juga di akhir tahun. Itu gimana kalau menurut Kak Dogas? Jujur Tapi boleh dijelasin dulu, mungkin Oh iya. ada yang masih awam. Biasanya window dressing kan orang tuh pengertiannya adalah setiap akhir tahun biasanya justru saham hijau. Ekspektasinya kenapa biar penutupan tahun itu cantik gitu ya. Tapi di sisi lain namanya perusahaan juga sama, mereka juga mau mungkin secara keuangan ya itu juga bagus, jadinya ya tutup tahunnya bagus lah gitu. Cuman seperti yang tadi aku bilang, setelah kita perhatiin kemarin 2-3 tahun terakhir tuh window dressing kayak nggak ada. Terutama mungkin di saham-saham yang kita pegang ya. Kalau di saham-saham lain mungkin ada, tapi di saham-saham yang kita pegang kok Desember malah biasa aja atau bahkan merah gitu. Terus lanjut awal tahun malah makin merah gitu sih. Jadi window dressing tergantung pegang sahamnya apa itu sih. Tergantung pegang sahamnya Yes. apa. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, jadi aku lebih fokus ke kepentingan. Contohnya MSCI Play ya udah, aku pokoknya ikutin Konglo di mana emiten yang harganya mereka mau ngejar MSCI tapi harganya belum nyampe. Itu udah akan pasti ada kenaikan gitu di sana. Nggak peduli deh window dressing atau enggak, bulan apa atau enggak. Yang penting tahu nih, sekarang harganya berapa, kira-kira dia masuk MSCI-nya di harga berapa, lalu next adjustment-nya di bulan apa. Nah contohnya tadi Februari, ya udah tinggal itu aja nih, mana kira-kira saham Konglo yang mau ngejar masuk MSCI bulan Februari. Lalu dari sana tinggal hitung nih, jarak dia masuk tuh kurang berapa lagi. Nah yang kurangnya masih gede, nah ya udah numpang di sana gitu sih. Oke, itu bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Bisa, itu bisa banget ya. pertimbangan untuk Dengan catatan mencegah. memang Konglo yang mungkin lebih baik yang sebelumnya emiten-emiten mereka yang lain udah masuk. Gitu. Kalau let's say ini ada Konglo tapi emitennya belum ada yang masuk MSCI, kita nggak tahu dong dia mau masuk atau enggak. Nah, tapi kalau ada nih Konglo yang emitennya sebelumnya juga pada masuk semua, ya udah kemungkinan besar yang belum masuk pasti dia masukin. Iya. Nah, kita ikutin di sana aja gitu. Emang berapa persen sih sekarang saham Konglo yang Kak Dogas pegang? Kita boleh nggak sih bocorin? Mungkin 90, Kira-kira 99% kali ya. 99%. Iya, semuanya sekarang lagi di Konglo, sih 1% itu yang ya spekulasi lah gitu. Oke. Bahkan biasanya kan aku bagi ya porto invest, porto trading gitu ya. Bahkan porto trading pun sekarang di saham Konglo gitu. Karena flow-nya lagi gede, volumenya setiap hari gede, bahkan hijau setiap hari gitu. Jadi trading pun enak gitu di sana. Iya, iya, iya. Kalau ngomongin sektor perbankan deh, akhirnya kalau dari Kak Douglas ya, menurut Kak Douglas apa nih yang faktor mempengaruhi sekarang sektor perbankan itu tidak sebegitu menarik gitu? Satu yang pasti secara foreign, itu foreign masih jualan masif di banking. Jadi memang porsi mereka selama ini besar, nah karena porsi yang besar ini keluar, makanya harganya turunnya lumayan. Di luar itu kedua, tentunya likuiditas kita juga terbatas di Indonesia ya. Itu semua larinya ke saham-saham Konglo. Jadinya ya mungkin yang tadinya pegang banking pun, dijual dulu deh, masuk yang Konglo dulu. Nanti kalau Konglo udah selesai, let's say ya tinggal jual Konglo masuk banking lagi.
gitu. Jadi sebenarnya sekarang justru lagi murah-murahnya di banking. Lagi menarik-menarik ya, bahkan sebenarnya kemarin udah sempat naik ya. Mhm mhm. Kalau nggak salah Mandiri aja tuh 2 bulan 3 bulan terakhir plus 20% kalau nggak salah. Bank Mandiri loh plus 20% dalam 2 3 bulan itu sebenarnya enak banget. Itu belum lagi kita tunggu 2 3 bulan lagi dividen lagi 10 11% gitu. Jadi sekarang saham banking sebenarnya justru lagi sangat menarik. Ya tapi itu udah mau mulai adjust ke sana, tapi yang lain lagi main atau ya udah ikut dulu yang ini main. Ini selesai main kita pindah gitu. Oke. Kalau ini udah masing-masing ya kalau ini ya. Iya iya iya, itu Cocok-cocokan udah ya. pertimbangan masing-masing juga ya. Yes. Oke, terus tadi kan bilang bahwa udah 5 tahun belakangan ini ya, Hmm. terjun ke investasi Ya. saham. Waktu itu gimana ceritanya? Sebelumnya Kak Douglas tuh fokus di mana sih? Aku lumayan pindah-pindah bidang sih ya jujur ya. Mmm, Jadi pernah jual beli spare part alat berat, supplier, pernah bikin bisnis baju, pernah kerja di agensi desain dan branding, pernah kerja sama orang juga tentunya di kantor yang sekarang aku baru tahu ternyata kantor TBK ya, tapi udah di listing gitu. Jadi jujur campur macam-macam sih, semua dikerjain lah pada saat itu karena ya luntang lantung ya mmm, gitu. sem Tapi akhirnya kena COVID sih tentunya, karena COVID bisnis keluarga drop nggak jalan, terus bisnis bajunya yang lagi jalan waktu itu juga akhirnya mesti stop karena kan nggak boleh buka kantor sampai kayak gimana ya pada saat itu, sempat kan ya harus di rumah terus, nggak boleh buka kantor, sempat buka kantor diminim tapi takut juga kena masalah gitu. Jadi akhirnya di situ stop, fokus di freelance. Aku freelance branding design pada saat itu. Nah karena di Indonesia mungkin masih price sensitif ya, jadi kayak mau kerjain berapa klien pun kayaknya nggak cukup lah gitu ya. Jadi akhirnya aku udah dapat beberapa fokus ads-nya, hajar ke luar negeri, dapat beberapa klien dari Aussie, dari Singapura. Nah di situ itu sustain hidup tuh lumayan selama setahunan. Baru ketemu saham, ketemu Bro Andri. Nah itu oh, setiap kali ketemu dia kan lagi 2020 2021 itu dia lagi Arto tuh. Jadi dia lagi ngerasain multi bagger dia pertama, backdoor dia yang pertama tuh kan. Jadi setiap kali ketemu ngomongnya itu gitu. Bro cek deh, bro cek deh, bro cek deh gitu. oh justru pas sebelum ketemu Bro Andri Hmm, itu belum belum. terjun ke saham ya? Belum, justru setelah ketemu nih orang apa sih, setiap kali ketemu ngomong Arto gitu. Cuman kan blank, nggak ngerti apa-apa. Mhm. Jadi akhirnya yaudah coba lihat aja, tapi nggak ngerti, nggak terjun gitu. Gitu, cuman kayak apa sih ini? Ya, Apa waktu itu yang diomongin Bro Andri pada saat itu Arto sampai ya, pada saat itu lagi heeh. naik-naiknya Arto. Itu kan 2020 akhir. Kemarin aku cek juga buat make sure sama sekuritas. Pertama kali deposit ke sekuritas tuh kapan? Itu sekitar Juli Agustus 2020. Itu pertama kali store dana. Lalu pertama kali beli juga ada tuh, pertama kali beli 6,5 juta. Mmm. Itu BMTR, karena pada saat itu ada berita Lokeng mau masuk. Itu ada KLBF, KF, INAF, kenapa? Karena COVID. Vaksin pikirnya ya, masih bego lah pada saat itu lah ya. Ya itu sih, dari situ terus baru mulai belajar seriusin sih. Karena yang freelance itu ya udah cukup buat bulanan tapi tuh nggak growing. Gitu. Akhirnya ya udah duit sisa ada berapa, ya udah mulai mulai seriusin belajar saham ini Waktu gitu. itu apa yang obrolan bersama Bro Andri yang bikin Kak Douglas tuh kayak, "Oh ya deh gue mau nih kayaknya seru nih terjun gitu Sebenarnya sama ke market." sama yang dia sering banget ngomongin ya gitu kayak duit kita tuh harus kerja. Kita kerja nih. Kita kerja cari duit. Tapi kalau orang Indonesia itu biasanya duitnya nyantai. Kitanya kerja terus gitu. Nah, basically dari Bronde adalah ya udah kita tetap kerja, tapi duitnya kerja juga. Jadi dua-duanya kerja gitu lebih cepat. Nah, dari situ kayak oh, lumayan masuk otak gitu sih. Terus kedua mungkin karena apa yang dijelasin dia tuh lumayan masuk akal ya. Lumayan ada logikanya gitu. Nah, sebelumnya sebenarnya aku pernah didaftarin, sebenarnya orang tua sih, orang tua yang pernah daftar kelas trading gitu. Tapi suruh aku yang pergi gitu. Tapi pas dateng bayangin nggak ngerti apa-apa tapi langsung kelasnya tuh kayak tarik chart sampai gimana banget itu, malah makin pusing kan, makin jadi kayak ah nggak deh gitu, akhirnya nggak terjun juga gitu. Mhm. Nah cuman pas ketemu ini orang kok dia jelasnya masuk akal gitu, kita mesti tahu balik perusahaannya apa dan segala macam. Nah dari situ cocok, banyak ngobrol, banyak belajar, terjun. Nah dari terjun baru pelan-pelan ngegulung sih Oke. gitu. Akhirnya dari temen jadi mentor juga dong akhirnya? Mentor, yes, Mentor jadi dia juga juga nggak sih? mentor sampai akhirnya sekarang malah jadi partner gitu Partner bareng gitu ya, kan, betul. jadi mentor, jadi partner. Gimana tuh punya partner tapi sekaligus jadi mentor, enak Lucu banget ya, dong. tapi mungkin ada sisi, apa ya, ada sisi proud-nya kali ya. Karena kan nih Mhm. orang dulu ngajarin nih ya, dan Mhm. banyak orang sebenarnya yang diajarin. Dulu tuh WA grup gratis itu aku inget. Cuman WA grup gratis, berapa orang ya? Mungkin dari awalnya 50, terus orang bebas invite, bebas sampai 100 200 orang. Nah di sana ya pokoknya dia share aja gitu. Ini bagus, ini menarik. Cuman dari situ kan aku posisinya juga cuman ngikutin ya, dengerin ya, belajar ya.
Nah tapi sering ketemu, sering ngobrol tuh kok kayaknya lumayan bisa nyambung gitu. Sampai akhirnya ya dia yang ngajak gitu. Coba yuk bikin ini, belum, bahkan waktu itu belum ada nama Stockwise sih. Gitu. Coba kita bikin kayak komunitas edukasi belajar saham. Tuh, mau bareng nggak gitu. Ya aku juga kaget kok diajaknya. Aku padahal kan juga belajarnya dari dia gitu ya. Oh ternyata ya emang cocok aja gitu. Kerjaannya cocok, bahasanya cocok, lumayan nyambung. Kalau diskusi itu nyambung gitu. Oh ya udah, jalan deh sampai sekarang deh. Apa fakta ada fun fact yang seru nggak jadi partner seorang Andre Hakim tuh apa? Apakah Harus jadi sering diajak makan mie instan gitu? Karena kayak Kak Andre makan mie instan aja kalau di naik bareng posting. turun bareng. Oh iya. Kalau bareng dia naik bareng turun bareng. Tapi ya fun fact-nya mungkin lebih ke arah mesti sabar ya. Oh gitu, Mesti harus sabar banget sabar dia. justru. Kan kelihatan ya dia kalau certain content di mana dia lagi marah-marah kan lumayan sangat Menggebu-gebu iya ya. sangat menggebu-gebu ya. Bahkan kadang mungkin ngomongnya juga agak sedikit. Nah ya, Eh, jadi harus disaring aja gitu yang penting. Ambil oh intinya dia mau ngomong ini udah sisanya buang aja gitu. Itu penting gitu. tetap ya kita harus saling adjust, Harus adjust, sabar-sabar, betul saling betul. Ya pengertian yang penting gitu. tahu kerjaan masing-masing lah. Oke bagian lo apa, bagian gua apa, ya udah kita jalanin kayak gitu aja gitu. Tapi sama tuh makan mie instannya bareng juga Bareng ya. itu makan bareng. Bro gue lagi makan nih Indomie sama foto Indomie juga gitu. Tapi kalau lagi makan Ya enak, ampun. sahamnya lagi naik makan enak bareng Oh, juga makan enak gitu. baru gitu Iya. ya. Tapi Jalan-jalan ke luar negeri bareng juga Oh gitu. iya. Kalau lagi naik. Ya, Gitu. kalau enggak ya udah Ya, di rumah kalau aja enggak, ya. iya, bener. Tapi selama perjalanan ini ada apa yang paling berkesan gitu, pengalaman berkesan yang juga akhirnya jadi pembelajaran walaupun tadi di tahun 2025 ya yang Kak Douglas cerita untuk tetap optimis Iya. dalam menjalani situasi yang ada. Tapi ada lagi nggak sih yang mungkin itu juga jadi pengalaman yang berkesan gitu? Sebenarnya sih jujur karena background keluarga aku tuh lumayan biasa aja, konservatif lah ya. Kecil dulu cuma tinggal di rumah susun kecil. Nggak pernah ada terekspos ke yang namanya bidang keuangan, mobil-mobil, jam gitu-gitu nggak ada lah gitu. Jadinya tuh setiap tahun yang aku jalanin di saham tuh pembelajaran terus sih gitu. Jadi beneran kayak oh ternyata ada bidang seperti ini. Oh ternyata bisa kita kerja, duit kita juga kerja gitu. Sampai at some point oh ternyata bisa mungkin dapat duit seperti ini dari bursa saham gitu yang orang kan ngomongnya ah itu cuma pencet-pencet di layar, ah itu mah nggak kerja gitu kan, ah itu mah tipu-tipu scam gitu kan. Tapi di luar sana ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya kalau dijalanin ini harusnya semua orang ikutan gitu. Kenapa bisa ada yang nggak mau ikut? Ini enak banget gitu dan yang nikmati biasa cuman yang itu aja gitu kan. Ya harusnya kita ikutan nikmatin gitu, makanya baru bisa berubah hidupnya Oke. gitu sih. Eh, akhirnya memang butuh melek finansial juga ya ketika eh, Sooner or later pasti nggak sih? Iya kan ya? terjun ke investasi saham Sebenarnya ini kan gitu. sooner or later semua pasti melek financial ya. Yang hoki mungkin diajarin dari orang tua atau dari mungkin dia ambil kuliahnya atau apa diajarin. Yang nggak hoki mungkin nggak diajarin, mungkin memang keluarganya tidak terekspos. Kayak aku mungkin nggak ya. Keluarga aku nggak ada tuh pokoknya investasi, asuransi, deposito gitu-gitu nggak lah. Pokoknya semua tabungan aja gitu. Nah, jadi yang nggak hoki ya mungkin kayak gitu. Ya mungkin nanti belajar sendiri, terjun sendiri atau mungkin ketemu mentor gitu kan ya. Baru dari situ sebenarnya karena contoh ya Stockwise ya. Member yang belajar tuh ada yang umur 15, ada yang umur 66. Jadi kan range-nya besar. Berarti sebenarnya memang melek investasi ini kepake dari muda sampai tua tuh kepake gitu. Yang tua yang telat sadar pasti merasa oh tahu gitu dari dulu gue begini. Ya kan? Nah yang muda pas sadar oh kalau gue dari umur segini udah ngerti, udah pasti kaya nanti umur 20 30 gitu. Nah itu jadi melek investasi sebenarnya wajib sih menurut gue. Karena gini, mungkin banyak juga orang di luar sana yang backgroundnya kurang lebih sama kayak Kak Douglas ya, dari keluarga yang konservatif yang berpikir bahwa uh, ya cara mengumpulkan uang dengan bekerja, habis itu uangnya ditabung, ya Betul. minimal beli emas lah Iya, gitu, iya, iya, benar, ya benar, kan, betul. minimal beli emas gitu. Tapi kan ternyata Kak Douglas bisa tuh mengubah mindset itu bahwa ternyata kita bisa loh bikin uang ini bekerja lewat saham gitu. Iya. Waktu itu aha momen apa sih yang bikin Kak Douglas tuh bisa keluar dari pemikiran yang konservatif itu, dan kayaknya kalau untuk itu kita kayak harus apa ya, berani ngambil risiko gede Harus kan. kita yang ngambil bola, betul. Nggak boleh kita nunggu doang gitu. Nah waktu Jadi itu aha pada momennya saat itu gimana? momennya sebenarnya lebih karena kepepet sih sebenarnya ya. Kalau since ini cuma pada saat itu income-nya segitu doang, cuma bisa hidup pas-pasan bulanan. Itu pada saat itu sampai kebetulan aku udah married pada saat itu. Itu sampai takrin, istri takrin. Pokoknya bulan ini makan cuma boleh segini. Gitu. Kalau lebih nanti bisa-bisa ongkos yang lain. Udah sampai kayak gitulah pokoknya tahapnya. Terus kayak oke ini udah nggak boleh deh gitu.
Cuman kebetulan ketemu si Bro Andri, dia ngomong itu, ya udah deh coba dilirik, coba pelajarin gitu. Cuman yang paling utama mungkin menurut aku harus ada rasa penasaran ya. Nah, dari kita gitu. Karena nggak bisa percuma ini ketemu orang nih mentor nih. Dia ngomong terus, kalau kita nggak penasaran, nggak tertarik ya udah lewat aja. Ya kan? Tapi kalau kita penasaran, ayo udah coba deh kita tanya lebih lanjut. Kita coba tunjukin gimana caranya gitu. Oh, sekuritas daftarnya gini. Oh, pencet beli jual gini. Nah, itu dari penasaran itu jadi pengen belajar sendiri. Nah, asal kita mau belajar, mau baca, pasti lama-lama ngerti gitu. Bahwa Iya. oh, ini tuh jalan keluar gitu. Orang kan suka lihatnya kan saham ya. Tuh kayak ya iseng lah, samping lah, titip sendal lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini jalan keluarnya kalau diseriusin gitu. Oke, jadi ada the power of kepepet juga Ada, itu for sama sure ya. keinginan untuk bisa belajar Iya, juga. kebetulan mungkin aku orangnya suka belajar. Jadi ada topik baru, aku bakal pelajarin dalam-dalam. Kalau cocok, lanjutin. Nggak cocok ya sudah. Nah, saham dulu pernah tuh coba belajar yang trading tadi itu. Cuma nggak cocok gitu. Terus kan mungkin ya dari lingkungan juga, itu judi, itu apa segala macam ya sudah. Nah, kebetulan ketemu Andri itu, apa yang diajarkan logikanya masuk. Itu cocok. Background aku IT juga ya. Jadi kalau IT itu kayak di depan kayak gimana kita harus ngerti belakangnya. Nah, ini logika yang dipakai juga nih di saham nih. Jadi kayak di depan harga emitennya mau naik mau turun gimana, yang penting di belakangnya. Di belakangnya bisnisnya gimana, perusahaannya gimana. Nah, itu nyambung. Jadi oh ini kayaknya masuk akal. Ini boleh kayaknya dalemin seriusin gitu. Dan waktu terjun itu menghadapi kerugian pertama Rugi dong. langsung. Kan masuknya Oh, langsung langsung. justru. Kan tadi aku bilang pas beli pertama tuh BMTR, KF Inaf. Itu pokoknya satu karena Pak Lokeng masuk ada beritanya, waktu itu keluar berita ingat banget tuh. Pak Lokeng beli sampai BMTR. Kan Lokeng udah jago ikut dong gitu, itu satu. Lalu kedua pikirnya lagi Covid, vaksin jadi saham-saham di bidang kesehatan gitu ya. Itu tiga-tiga rugi sih. Tiga-tiga cut loss sih iya. Waktu itu Iya. Baru cut ternyata loss. ternyata saham nggak segampang itu. Waktu itu rugi sampai berapa Itu tuh? kecil karena kan tadi aku bilang pertama kali beli tiga itu tuh cuma 6,5 juta aku ingat. Oh, I see. Gitu. Cuman itu aja udah kayak aduh sayang banget nih 6,5 juta gitu kok dibuang gitu ya. Dan itu biasanya obstacles pertama sih yang dihadapi Pasti. orang setelah kita bisa mengubah mindset untuk oke, dari konservatif itu gue pengen mengambil Iya, risiko. malah rugi. Nah, terus habis itu Iya. menghadapi kerugian. Itu gimana tuh waktu menghadapi kerugian pertama? Itu langsung belajar kenapa rugi, kenapa salah di situ. Ternyata salahnya contoh kan misalnya kita ambil contoh BMTR, oh ternyata siapapun yang beli saham apapun kita nggak bisa langsung ikut. Kita mesti kira-kira cari tahu dulu kenapa dia beli. Dia beli di harga berapa gitu. Porsinya berapa besar gitu. Lalu kedua belajar juga soal sentimen ya kayak tadi bidang kesehatan, Covid pikir kalau vaksin ini yang saham-saham yang bidang kesehatan ini terbang gitu kan. Mungkin semua orang berpikir hal yang sama gitu, tapi kenyataannya ya kalau segampang itu gitu, oh kalau ada kejadian A berarti saham A yang naik. Kalau segampang itu semua orang udah kaya gitu. Jadi dari situ bener belajar kayak kepentingan owner gitu. Jadi balik-balik tergantung ownernya gitu. Oke. Jadi kan ini ibaratnya udah bermentor dengan Sekarang jadinya nge-mentor Andri. bareng ya, jadi ngajarin bareng Mentor benar-benar. sama Kak Andri Hakim Benar-benar. juga, terus sekarang juga apa namanya mentoring juga gitu kan. Kerugian itu tetap akan selalu ada Pasti. gitu. Pasti. Nggak ada orang 100% win rate lah. Justru malah hati-hati kalau lagi 100% win rate nih. Misalnya dalam satu periode lagi menang terus nih. Gitu. Hati-hati biasa aja lengah. Gitu. Jadi makanya bagus ya ngerasain rugi di depan-depan tuh bagus. Jadi udah tahu nih, oh iya lu duit bisa hilang. Kadang kalau market lagi bullish nih terutama, kan kita asal beli apa aja tuh untung ya, sahamnya naik banyak. Jadi kepedean. Nah kepedean hajar lagi masuk lebih gede lagi, naik lagi hajar lagi masuk lebih gede lagi. Apalagi orang-orang yang ambil margin, ambil trading limit gitu. Sekali market balik arah malah kena mental bisa quit dari saham. Jadi ada juga teman-teman yang quit dari saham banyak sih. Jadi contoh dari tadi ya, kita mulai dari WA group gratis itu. Akhirnya kan ya ada yang udah nggak sentuh saham sama sekali, ada yang sentuh saham tapi masih segitu-segitu aja, ada yang sekarang jadi mentor bareng gitu. Jadi dari situ tergantung masing-masing sih makanya. Nah, kalau Kak Douglas tuh setelah menjalani beberapa tahun ini tipikal investasi di marketnya kayak gimana sih? Tipe Kalau aku apa? karena background konservatif, tetap lebih aman-aman aja yang pasti-pasti aja. Cuman memang 2021, 22, 23, 24 itu kenaikannya signifikan lah ya. Berkali-kali lipat gitu. Makanya kepedean yang tadi aku bilang. Nah makanya Desember tahun lalu sampai awal tahun ini itu digampar sama market. Oh, Gitu. oke. Jadi kayak oh iya inget mesti jangan terlalu agresif lagi, santai aja gitu. Oh, berarti Kak Douglas tuh gak begitu suka yang agresif ya dalam investasi saham ini, atau kayak gimana sih Sebenarnya menggambarkan ini tipe investasinya ya Kak sebenarnya ini Douglas? debatable sih. Karena biasa mungkin orang taunya Stockwise itu backdoor listing.
ya saham-saham backdoor listing, saham-saham yang diakuisisi. Nah, ide akuisisi itu biasa terbangnya memang ratusan persen, bahkan ribuan persen. In general, saham-saham seperti itu sebenarnya udah high risk sih. Itu udah sangat beresiko masuk saham seperti itu. Memang yang kalau mau yang lebih aman ya masuknya ke bank, saham-saham dividen gitu. Jadi kalau ngincer saham begini memang sudah high risk. Cuman pada saat itu yang membedakan adalah porsi. Porsi aku tuh masih gede, hajar terus ke yang saham-saham yang spekulasi tinggi ini. Kalau bener yes, untungnya gede. Betul, berkali-kali lipat. Kalau salah habis. Gitu. Itu Oke. salahnya di sana. Belajarnya di sana. Makanya sekarang ya untungnya karena udah kegulung juga, sebenarnya masuk yang aman-aman pasti-pasti aja juga udah oke banget gitu. Tapi kenyataannya kita lihat tahun ini aja ya. Saham Konglo aja ratusan persen naiknya. Jadi kita nggak perlu mau dapat gain ratusan persen dalam 1 tahun, nggak perlu masuk yang kecil-kecil banget, yang spekulatif banget, nggak perlu. Saham Konglo aja bisa kok. Tadi selain akhirnya megang kayak 90%-an lah ya lebih saham Konglo. 99%. 99% bahkan saham Konglo. Terus sisanya apa tuh? Berarti lebih ke yang Sisanya dividen, saham dividen gitu enggak, kah sisanya atau? porsi judi. Oh. Porsi judi itu ya yang ini yang dulu spekulasi kecil-kecil ini nih. Cuman kalau dulu porsi persennya bisa lebih gede. Sekarang udah kecil aja 1% aja gitu. Oke. Gitu. Pokoknya yang kira-kira ini kayaknya murah banget nih, murah banget tembak udah gitu aja. Oke. Terus untuk di tahun 2026 nih, kira-kira apa tuh yang pertimbangan-pertimbangan apanya nih yang mungkin bisa dipersiapkan juga oleh teman-teman? Kalau dari aku jujur masih hajar full Konglo. Karena kepentingannya masih ada. Gitu, terutama yang mungkin yang mau masuk MSCI. Kedua, banyak sekali corporate action di saham-saham Konglo ini. Terus MSCI juga kan setahun ada 4 kali ya. Nah, 4 kali ini biasanya sih saham-saham Konglo pasti ngincer itu. Jadi kalau let's say Februari nggak dapat, ntar ada yang Mei nggak dapat, ntar ada yang September. September nggak dapat, ntar ada yang November gitu loh. Pasti ada aja nih emiten-emiten Konglo ini yang mau ke arah sana. Nah, tinggal kita tahu dan dapat aja, kita hitungin gitu mana kira-kira kapan. Kalau yang buat konservatif, buat yang investor konservatif, menurut Kak Douglas gimana? Ya, Konglo juga masih aman kah? Sebenarnya menurut aku relatif aman ya. Cuman memang gini, kemarin banget ada yang ngobrol, ada yang nanya, gue dari dulu pegangnya banks. Gue dari dulu pegangnya banks, tapi kok sekarang saham gorengan naik semua ya gitu. Saham gorengan apa gitu. Konglo, ini Konglo gorengan semua. Nah ini mungkin yang kebanyakan orang tuh salah kaprah. Bahwa kesannya saham Konglo itu gorengan, saham fundamental itu banks dan saham-saham dividen dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya Konglo itu ada fundamentalnya. Cuman cara penilaiannya aja beda. Kalau banks mungkin penilaiannya dari laporan keuangannya existing, udah jalan bagus, earningsnya bagus terus. Kalau Konglo ini penilaiannya itu future value-nya gitu. Oh dia projectnya dia gedein terus, dia ekspansi terus gitu loh. Nah kedepannya ini berpotensi jadi jauh lebih besar lagi. Nah itu sentimen positif yang orang makanya jadi naik gitu loh. Itu di luar kepentingan masuk indeks, di luar kepentingan corporate action ya. Nah, cuman orang nggak ngeliat itu. Orang kan maunya ngeliatnya yang lebih jelas. PR PBV gitu kan. Nah Konglo kan semua PR PBV ratusan ribuan. Jadi kesannya ini mah udah over value semua, kemahalan semua. Tapi buktinya kan dia masih bisa naik. Nah my point is gak usah terlalu kaku gitu. Jangannya oke, gue mau lihat PR PBV, pokoknya lihat itu aja. Makanya saham Konglo gak mau lirik gitu. My point is ya udah kita coba pelajarin kenapa nih saham-saham bisa pada naik. Coba cari logikanya. Oh logikanya ternyata ada. Fundamentalnya ada, cuman lebih susah dinilai. Mungkin harus nilai dari segi aset dia yang lagi dikerjain, mungkin ekspansinya dia, mungkin kolaborasi baru dengan mana. Nah itu semua yang mesti dinilai nih. Gak bisa nilai dari PR PBV, laporan keuangan doang. Itu sebenarnya. Tapi kekhawatiran akan adanya menggoreng itu juga perlu dipertimbangkan nggak sih? Perlu, pasti. Nah jadi yang ngebedain adalah makanya kita mesti tahu nih, project-project mereka beneran jalan nggak gitu. Kalau contoh kita ngomong aja Pak PP ya, Pak Prayogo Pangestu ya. Orang bilang gorengan nih, gak ada fundamentalnya. Coba cek aja itu satu-satu perusahaannya. Proyeknya makin besar terus, ekspansi terus, akuisisi terus, nambah ini blok migas lah apa segala macam. Jadi secara fundamental tuh dia perbaiki terus, dia perbagus terus gitu. Jadi kalau dibilang goreng ya mungkin ada ya bantuan dorongan ya, tapi bukan goreng. Goreng tuh menurut aku saham yang memang naik, tapi nggak ada apa-apanya di belakang. Gitu. Iya, Contoh Dada, Heeh. nah itu goreng, itu saham goreng gitu. Tapi kalau saham Konglo kategorinya bukan goreng sih. Kalau yang bilang goreng menurut aku melewati kesempatan. Dia nggak mau pelajaran lebih lanjut, udah itu gorengan, udah gitu nggak mau lihat. Tapi sayang menurut aku, karena kesempatannya buktinya tahun ini Konglo jalan semua. Coba kalau iseng aja deh penasaran, cari tahu. Oke dia terbangnya kenceng, jangan anggap gorengan, coba pelajari dulu.
mungkin bisa ya lumayan dapat kesempatan gitu sih. Berarti ya harus lebih analisa dalam juga ya untuk tahu ya biar tahu apa namanya kinerja Yes, dari saham yes, ini yang harus saham Konglo ini lebih apa ya lebih lebih detail lagi lebih ya detail begitu betul, ya harus lebih lebih ngerti detail. belakangnya lah, how things Heeh. work, kolaborasinya sama siapa, ini ekspansinya ke arah mana, ke depannya gimana, itu harus tahu. Tapi ada aja ya dari biasanya kalau yang Kak Douglas apa namanya dari analisa-analisa gitu ada aja yang emang kinerjanya ini nggak jelas gitu dari Banyak, saham Konglo ini. banyak banget ya. Tricky juga ya. Jadi memang harus lihatnya emiten ini tuh sebagai perusahaan makanya. Jadi Hmm. kalau beli saham A, ini perusahaan apa, bidang apa, ownernya siapa, ownernya mau ngapain, nah itu. Gak bisa kita beli karena oh lagi naik hari ini ARA gitu kita beli, nggak bisa kan nggak tahu belakangnya siapa. Gitu. Hmm. Itu yang terjadi di saham-saham gorengan-gorengan tadi ya, yang Dada, Men dan lain-lain. Kenapa anjlok? Karena orang beli tapi nggak Google, at least Google deh cari tahu ini mau diapain nggak ada. Bahkan giliran Google keluar beritanya kemarin saham Dada mau naik sampai 200.000 gitu. Harga dia 100-200. Keluar berita harganya mau naik ke 200.000. Kan sebenarnya nggak masuk akal ya. Hmm. Harusnya kalau keluar berita itu justru kita keluar. Tapi nggak, malah makin banyak lagi retail yang masuk. Nah ini yang sangat disayangkan menurut aku. Karena mereka cuma lihat harga naik. Mereka nggak lihat ini belakangnya apa sih, ini mau jadi apa sih gitu. Oke oke oke. Ada spesifik nggak kira-kira Apa? di tahun depan Tahun depan. saham Konglo ada bocoran nggak? Kalau yang menurut aku Kisi-kisi. nggak boleh ngomong pasti ya. Iya sih Tapi nggak boleh ngomong. mungkin 99% aman itu yang tadi ada kepentingan bulan Februari mau masuk MSCI. Ya, itu kayaknya yang udah hampir pasti masuk 99% itu PTRO dan Bumi gitu. Dan sekarang masih terapresiasi harganya. Karena kan MSCI itu ada hitungannya ya. Dari free float market cap itu kita kira-kira dapat oh dia mesti harga segini baru masuk nih. Tapi nggak mungkin harganya pas-pasan dong. Masa mereka meresikokan misalnya ada 1-2 hari retail yang TP anjlok jadi nggak masuk kan nggak mungkin. Nah jadi biasanya akan dinaikin lebih dari situ. Yes yes. Ya, nah itu lumayan menurut aku apa ya, kenaikannya ada, lumayan tenang juga iya karena mereka nggak mungkin biarin itu lewat. Itu kesempatan inflow besar. Nah kayak gitu opportunity yang sayang kalau dilewatkan gitu. Oke, ini Tapi ini dari hasil disclaimer on, analisa ya. ini ya ini disclaimer Analisa on, cuman cobalah gimana tahu pelajarin lagi gitu ke loh. depan. Coba cari tahu Indonesia itu apa, kenapa Konglo mau masuk, infonya bisa berapa duit, dan ya terakhir perlu harga berapa buat masuk ke MSCI. Asal kalian tahu itu aja, udah sih udah bisa pilih-pilih nih. Oh listnya saham Pak PP, yang ini sama ini belum masuk. Oke ini di watchlist. Listnya saham let's say siapa lagi gitu nanti. Nah ini belum masuk. Oke di watchlistnya itu aja sebenarnya. Baik Gitu. konservatif maupun yang investor agresif yang suka trading gitu-gitu Menurut aku iya, sama ya? saham Konglo itu konservatif ini tergantung sih ya, level konservatif juga beda-beda sih ya. Iya sih. Kalau yang memang maunya nggak mau pusing setiap bulan setor duit beli saham aja, mungkin nggak bisa. Karena ini kan tergantung kepentingan ya saham Konglo ya. Kalau kepentingannya udah lewat ya mungkin selesai mainnya mungkin bisa turun. Kalau yang mau konservatif 5 tahun ke depan setiap bulan pokoknya cicil ya udah itu bank satu dividen aja. Gitu. Tapi kalau yang at least nih lumayan mau ngikutin sahamnya setiap hari at least ngecek deh 1-2 kali. Itu menurut aku saham Konglo lumayan simple sih. Yang perlu kita mengerti tuh lumayan jelas loh, lumayan simpel lah gitu. Pelajaran dikit harusnya udah dapat logikanya gitu. Iya sih. Nggak perlu sampai ribet-ribet lah. Gitu. Oke. Terus kalau secara prediksi bahwa akan ada all time high lagi nggak sih? Kalau ngelihat Pasti situasi ya. dan ekosistem saat ini? Sebenarnya IHSG ya, Mm-mm. pasti. IHSG itu indeks lah, seluruh dunia juga sama, indeks setiap negara itu kalau ditarik panjang biasanya pasti all time high terus. Gitu. Jadi ya namanya kan negara bertumbuh ya, ekonomi bertumbuh. Otomatis bursa sahamnya juga bertumbuh karena itu kan isinya perusahaan-perusahaan besar juga. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan terbesar yang ada di negara itu gitu. Jadi pasti IHSG kita tarik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pasti naik terus. Gitu. Sama Tapi kayak di US. kalau kita ngelihat tahun depan adanya masih ada faktor global dan juga ya domestik ya kita masih belum tahu gimana akan memberikan pengaruh apa kira-kira yang akan bisa memberikan pengaruh besar atau kalau Kak Douglas ngelihatnya kayak gimana nih? Asal si Trump jangan ngomong aneh-aneh Ada lagi. itu ya. Ya gitu-gitulah ya, asal jangan ada pihak-pihak tertentu yang sebegitu kuatnya tapi ngomongnya udah kayak tetangga doang gitu asal ngomong. Nah itu kan dampaknya masif ya. Atau mungkin contoh let's say, Kalau suku bunga The Fed itu nanti ada pemangkasan lagi? kalau nggak salah kemarin malam ya, atau hari ini pemangkasan kan ya. Itu juga sentimen positif sih sebenarnya. Terutama ke aset-aset yang lebih beresiko ya, kayak saham, kripto itu sebenarnya sentimen positif sih. Oke. Gitu. Cuman ya itu kalau kita fokusnya saham ya itu ya kalau ada global news, global
changes yang dampaknya semasif seperti ya tadi ya, Donald Trump tarif Sejauh lagi ini kek itulah ya yang atau menjadi kekhawatiran sebelum-sebelumnya ya. atau ada perang baru mungkin perang yang Iya. skalanya besar gitu ya. Yang kayak gitu-gitu sih. Di luar itu ya udah makro kita gitu. Berarti Kak Douglas menyongsong tahun 2026 ini positif ya semangatnya? Sangat positif, aku Kayaknya, full power di saham. wih full power Tadinya tuh. tadinya mau mau itu kan tadi ya mau ngurangin dah lah. Heeh, Kayaknya Bang lagi murah nih enak gitu kan heeh. ya. Ini mah nggak boleh lewat gitu opportunity kayak gini gitu. Malah full power, full margin sekarang. Oke, Gitu. jadi mungkin teman-teman silahkan lebih optimistis lagi nih karena Harus Kak Douglas aja sangat full power ya harus untuk ya. menyambut Aku yang lumayan 2026. konservatif aja merasa ini momentum bagus banget Hmm. gitu. Tapi yang penting ya harus tahu dulu apa yang dibeli. Jangan cuman asal bumi lagi naik asal beli, jangan. Gitu. Harus tahu dia naiknya kenapa, mau naiknya sampai kapan. Itu at least tahu itulah. Karena masih ada risiko-risiko juga Pasti yang saham itu kan menghantui dan tetap harus diantisipasi betul, gitu ya. saham kan by default resiko tinggi ya. Iya. Ya itu kan udah masuk ke investasi resiko tinggi. Jadi hilang duit bisa gitu, bisa habis duit bisa banyak. Tapi kalau kita tahu cara menghindari yang jelek-jelek itu, naik nggak dapat duit juga sangat bisa sekali. Oke, jadi apa nih pesan buat teman-teman untuk tahun 2026? Satu, semua dimulai dari membaca. Ini dianggap kayak basa-basi ya. Tapi banyak saham backdoor yang aku nggak dapat kalau aku nggak baca. Itu Pani yang mungkin orang sangat tahu gitu 4 tahun terakhir kita ngomong Pani mulu. Itu awal dapat dari baca. Gitu, dari baca berita. Jadi kadang sesimpel baca sih. Cuma orang nggak mau baca. Gitu. Kadang banyak yang nanya kok let's say ada rights issue. Rights issue ini hitungannya gimana sih atau rights issue ini buat apa sih? Sebenarnya ada keterbukaan informasinya. Jawabannya ada di sana, cuma orang nggak mau baca. Nah ini menurut aku simple. Coba deh iseng-iseng iseng aja baca, lama-lama makin tahu. Oh perusahaan ini gini, oh rights issue ini gini. Nah itu adds up gitu, numpuk lama-lama makin pede, makin jago, makin berani. Lama-lama bisa di luar kepala. Sekali baca berita udah tahu ini positif atau negatif. Nah itu. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya aku sering ngomong tuh sabar. Sabar ini paling susah diajarin, mesti dirasain sendiri. Jadi percuma nih, let's say ada saham apa, let's say menurut kita menarik, seorang beli nih, sahamnya ada yang turun. Biasa ini kan banyak yang marah-marah, banyak yang ngomong kan. Tapi sebenarnya kadang kalau kita sabar, asal perusahaannya bener ya, asal beneran ceritanya bener, corporate actionnya bener, kepentingannya bener, itu biasanya nanti akan balik. Cuma butuh waktu. Nah, banyak orang itu rugi di saham karena nggak sabar. Makanya biasa aku suka kasih tahu ke member-member yang ikut belajar ya. Coba deh, semua saham yang kalian cut loss, coba kalian cek cut lossnya di harga berapa, bandingin sekarang harga berapa. Sebenarnya harusnya untung kalau didiemin, cuman nggak sabar, jadinya di cut loss. Gitu. Nah cuman sabar ini nggak bisa diajarin. Ini harus ngerasain sendiri beberapa kali. Oh iya nih ketinggalan. Oh iya nih harusnya hijau tapi malah merah. Kenapa nggak sabar? Nanti seiring dengan waktu belajar sabar sendiri. Oke. Gitu. Selanjutnya? Selanjutnya soal hoki ya. Banyak Oh, orang hoki. bilang tuh kayak gini nih. Ini lagi bullish nih. Oh kalau beli saham Bumi hoki, beli saham Dewa hoki, beli saham apa ya PTRO apa semua hoki gitu ngomongnya ya. Sebenarnya itu kesempatannya ada. Kalian tapi udah siap belum buat ngambil? Kalian udah ngerti belum? Kalau kalian ngerti kalian pasti ambil, kalian jadinya hoki. Tapi banyak orang kan nonton aja, nggak berani coba, nggak berani belajar, nggak berani baca gitu kan. Akhirnya udah lewat terus. Tapi ngomong orang yang ngambil hoki gitu. Nah jadi sekarang enak. Dulu 5 tahun lalu konten gratis belajar investasi itu nggak banyak gitu. Nah, Sekarang tuh enak banget. YouTube kayak ya semualah ada banyak di lah mana-mana konten-konten ya. gratis. Iya bahkan kelas-kelas berbayar juga ada, acara-acara berbayar juga ada. Dapat insight-insight dari orang-orang yang udah ngelewatin. Nah sekarang enak banget gitu. Tinggal pilih nih mau belajar dari yang mana. Mentornya suka yang mana nih. Yang ini ganteng boleh. Oh yang ini kayaknya ngajarnya enak boleh. Nah tapi coba ikutin cari tahu. Oh mereka tuh cara pikirnya gimana gitu loh. Nah, untuk tidak Gitu sih. mengetahui cara pikir Kak Douglas lebih detail lagi, yang terdekat, Nah, nanti itu. Kak Douglas mau bicara di mana nih? Ah iya. Dari tadi kita Oh ternyata ke arah situ ya. Kebetulan ini bulan Desember ya. Kebetulan akhir Desember memang ada acara sih. Itu Next Gen Investor Summit. Itu kita sebenarnya speakernya lumayan unik ya. Campur-campur dari saham sama kripto gitu. Jadi jujur aku juga penasaran nih yang kripto nih ngomonginnya apa nih gitu. Jadi nanti aku juga duduk depan. Wih. Karena kan aku orangnya kebetulan nggak ada Porto tuh nggak ada lah kripto sama sekali ya. Jadi pengen dengar juga. Nah di situ jadi pembahasannya nanti menarik lah. Let's say kan orang sebenarnya mungkin tahu ya speaker-speakernya ya. Lumayan top lah ya. Dan nanti kan Kak Douglas bareng sama Kak Andri ya, Betul. akan Nah, satu jadi stage. nanti kita betul aku sama Andri stage bareng. Ada bocoran nggak apa nih mau diomongin? Sebenarnya ikutin judulnya aja sih ya. Judulnya itu perjalanan ke 100M.
Nah, yang menarik adalah setiap orang perjalanannya ke 100M itu beda-beda. Emiten yang bikin dia paling kaya beda. Tahunnya beda, perjalanannya beda. Nah, itu yang nanti bakal dibahas sih. Jadi Jadi akan ada bocoran-bocoran ya di situ ya. pasti ada ya. Karena aku Asik. juga pengen nonton nih, contoh speakernya ya. Saham ada Bro Michael Yo, Bro David Noah. Itu kan perjalanannya beda-beda tuh. Pegang Bener. sahamnya beda-beda tuh. Ya, sekarang sih kebetulan sama, aku tahu. Sekarang kebetulan pegangnya itu aja nih. Soalnya yang main lagi itu. Kalau nggak ikutan salah. Waduh. Jadi benar, nah itu aku tahu. Oke. Sekarang kebetulan satu kapal semua nih bareng-bareng gitu ya. Bakal seru nih Cuman berarti kan nih. perjalanan 3-4 tahun terakhir itu beda gitu kan. Nah, terus yang dari kripto juga sama, ini juga yang bro nanti ada Bro Suli sama Bro Gabriel Ray. Gabriel. Ya, itu kan juga yang udah sangat sukses lah di bidangnya masing-masing Betul. gitu ya. Nah, jadinya mendengarin POV mereka pasti buka kepala lah gitu. Nah, tinggal terserah nih pilih cocoknya saham atau cocok kripto. Dua-duanya bisa, tapi nggak bisa kalau asal terjun. Nggak bisa kalau asal beli, itu aja sih. Oke, wah ini bakal seru banget. Nanti kita akan cari tahu juga perjalanan menuju 100 miliar Betul. untuk versi dari Kak Douglas dan juga Bro Andri akan seperti apa. Nanti tentunya di Next Gen Investor Summit ya, Yes, tanggal betul. 20 Desember. Cannot wait. Buat teman-teman yang juga mau ketemu langsung ya dengan Iya, bisa Kak juga, Douglas dan ya. juga Sama yang Bro lain-lain Andri. juga ya, bener, rame-rame. Nanti betul. kita akan ngasih juga link tiket menuju ke sana. Thank you Kak Douglas. Sampai Thank you. ketemu di tanggal 20 Desember berarti ya? Siap. Oke. Oh, begitu juga. Oke, siap. Baik, kalau begitu demikian Cunamis kali ini. Sampai ketemu di topik berikutnya. Bye!